Megawati ini kabarnya marah dengan tuntutan yang diberikan jaksa KPK ya selama 7 tahun kepada Hasto ini. Dan komunikasi yang sama juga diungkapkan ketika Prabowo bertemu dengan Megawati di Teguh Umar. Mereka bertemu gitu malam-malam. Selain soal kasus Hasto, lagi-lagi membahas kasus Hasto gitu. Di situ juga ada permintaan dari Megawati untuk mengganti salah satu kepala lembaga negara. Oh, siapa dia? Orangnya Puan, yaitu Said Abdullah, ketua Banggar dan ketua PDIP Jawa Timur, datang ke Hambalang. Pertemuan itu dianggap atau dimaknai sebagai menyetor nama-nama menteri dari PDIP. Di tataran elit, Prabowo dengan Megawati mesra. Mesra, betul. Di bawahnya lagi juga mulai bagus dekat. Tapi kok di DPR ini masih ribut-ribut. Politikus pemerintah cerita pas gue wawancarain, dia bilang orang PDIP itu sering ribut di dalam, Mas, dia bilang. Mengkritik soal Hai, jumpa lagi di Bocoros Politik bersama gua Husein Abri Dongoran, Francisca Kristarasana, Egy Adiatama. Buat teman-teman yang ingin baca laporan Tempo, bisa klik di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat teman-teman yang ingin membeli majalah fisiknya, bisa klik link yang ada di deskripsi juga. Jangan baca atau sebarkan konten bajakan ya, karena hak ciptanya. Hak cipta ya. Ngomong-ngomong soal hak cipta, Tempo punya program baru nih di YouTube. Teman-teman Deshukum punya nama program adalah Tukang Kupas Perkara. TKP. Menarik ya. Menarik. Bisa TKP. ditonton setiap hari Kamis pukul 19.30. Dan tema di pekan ini adalah soal judi online. Judi online lagi. Program ini konten-konten hukum ya? Betul, konten hukum. Ya. Kalau misalkan ada nanya soal isu politik, bisa tanya Bocoros Politik. Kalau soal isu hukum, bisa tonton TKP. Kalau ekonomi, bisa tonton Jelasin Dong. Kalau sejarah, Sen? Putar seperti kenangan, putar balik. Putar balik. Yang jelas jangan diputar sejarahnya. Oh, jadi main apa kita? Main yang diputar-putar ini. Oh. Apa itu, Ca? Partai, lagi diputar-putar ini partai. Soal PDIP yang kemungkinan besar bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, banteng menanduk. Hari ini, hari Kamis, Hasto itu dituntut 7 tahun penjara dan denda 600 juta. Nah, Egy punya cerita yang dahsyat nih. Apa Gi? Pasca putusan itu, apa yang terjadi Teguh Umar, Gi? Jadi Sen, Megawati ini kabarnya marah dengan tuntutan yang diberikan jaksa KPK ya selama 7 tahun kepada Hasto ini. Sampai beberapa saat setelah sidang, dia memanggil beberapa pengurus partai ke rumahnya di Tengku Umar. Dan ya di situ dia mengungkapkan kemarahan dia. Kekecewaan dia bahwa wah, ini hukum kita diobok-obok ini dengan negara ini diobok-obok dan dia kan masih menganggap bahwa kasus Hasto ini adalah kasus kriminalisasi ya Sen ya. Selama ini kan Mega selalu menganggap bahwa ini kriminalisasi hukum terhadap PDIP khususnya yang kerap beberapa kali menyerang berhadapan gitu dengan Jokowi gitu. Ngomong-ngomong soal Jokowi, 7 tahun Jokowi kan J gitu kan, mirip 7. Atau presiden ke-7. Atau Pemret Tempo ke-7. Jadi kado kali ya. Itu jadi pembahasan di sidang itu juga. Oh iya, dibahas juga. Di sekitar ini ya. Jadi bercandaan sih. Jadi bercandaan bahwa 7 tahun ini kok mirip-mirip dengan J ini. Tapi ini ya Gia, ini juga mirip tadi yang diceritakan, itu mirip peristiwa sebelumnya. Jadi waktu itu pas Hasto ditahan ya di KPK, sama Megawati langsung mengumpulkan sejumlah sejumlah politikus PDIP di rumahnya. Dan ini pernah ditulis juga lengkap di majalah Tempo, nanti bisa klik di link yang ada di deskripsi. Di situ Megawati mengungkapkan kesedihannya. Sama seperti tadi cerita Egy tadi, Megawati masih menganggap bahwa kasus Hasto adalah kriminalisasi hukum. Betul. Saking dekatnya Hasto dengan Mega, ketika Hasto ditahan, Megawati itu sempat menaruh kacamatanya dan mengusapkan matanya. Cakep. Nah, setelah itu kan mungkin teman-teman ingat ya, setelah itu ada keluar instruksi dari PDIP kepada para kepala daerah dari PDIP untuk tidak ikut retret di Magelang. Oh itu iya. Kan waktu itu ribut ya.
Oh, iya. Ada yang sudah Ramai. datang sampai Magelang tapi tidak masuk ke gelanggang acara retret begitu Iya. kan, Betul. bahkan sampai menunggu di suatu kafe. Dan pada akhirnya ada yang membuka pintu komunikasi, yaitu Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dan belakangan tensi itu mengendur dan akhirnya PDIP bergabung ke acara retret begitu. Iya, betul. Itu salah satu bentuk quote and quote dukungan Megawati terhadap Hasto yang saat itu Betul. ditahan ya, Sen ya. Betul. Tapi soal kekecewaan Megawati, gue juga ada informasi tambahan ya. Selain juga Megawati memanggil pengurus DPP ya, pengurus DPP PDIP ke Teguh Umar pasca pembacaan masa tahanan Hasto, tuntutan masa tahanan Hasto. Tapi juga Megawati ini di tengah proses sidangnya Hasto tadi, Sen, itu juga memanggil istrinya Hasto, Maria ya. Maria, untuk ke rumahnya Megawati di Teguh Umar gitu. Dan di situ Megawati menyampaikan kecewaannya. Istrinya Hasto duduk di sampingnya Megawati, dan Megawati berhadap-hadapan nih, maksudnya mengumpulkan ya orang-orang partai juga dari Komisi 11 DPR, Komisi Keuangan DPR, yang adalah politikus PDIP di situ. Sebetulnya agendanya adalah membahas soal keuangan negara dan sebagainya. Tapi kemudian pembahasan di rapat itu dijeda sebentar untuk membahas soal kasusnya Tuntutannya Hasto, 7 tahun ya. tuntutan. Sebetulnya tuntutan 7 tahun itu sudah didengar oleh Banyak internal politikus ya. PDIP sejak semalam. Betul. Sen, makanya ketika datang ke PN Jakarta Pusat tadi itu, sebelum sidang tuh pada lemes gitu. Belum makan kali? Belum makan, karena tuntutannya 7 tahun gitu. Dan itu sangat jauh dari ekspektasi mereka. Tuntutannya kan ekspektasinya sebelumnya ya itu di bawah 5 tahun dan sebagainya. Nagi, ini kan Mega sangat peduli dan memperhatikan khusus ya Hasto ya. Ya, betul. Nah, Sen. pernah nggak ada ucapan Megawati kepada Prabowo soal kasus hukumnya yang menimpa Hasto? Yang kita dapat info memang beberapa kali, Sen. Ada komunikasi, kita juga pernah mention ini beberapa kali, antara Megawati dengan Prabowo lewat beberapa cara ya. Yang awal-awal ketika masih kasus Hasto di tahap penyidikan, jadi saat itu yang menjembatani atau jadi LO antara komunikasi Prabowo dengan Megawati ini adalah Sekretaris Jenderal Gerindra ya, Ahmad Muzani gitu. Dan pembahasan utamanya ini memang terkait kasusnya Hasto yang saat itu sudah mendapat surat panggilan ke KPK gitu, dan arahnya memang agar tidak dipanggil oleh KPK saat itu. Dan kemudian ada Zoom kedua gitu. Komunikasi kembali dilakukan ketika Hasto sudah dipanggil dan menjelang menjadi tersangka, dan arahnya saat itu ya berharap tidak menjadi tersangka gitu. Itu sudah 2 kali set ya. Dan ternyata belakangan komunikasi yang sama juga diungkapkan ketika Prabowo bertemu dengan Megawati di Teguh Umar. ya saat itu bener Sen. Saat itu 7 April mereka bertemu gitu malam-malam, dan itu kabarnya memang pertemuannya juga dirancang secara Mendadak. cukup mendadak ya memang gitu. Dan selain soal kasus Hasto, lagi-lagi membahas kasus Hasto gitu, di situ juga ada permintaan dari Megawati untuk mengganti salah satu kepala lembaga negara Oh, siapa dia? Yang berwarna ya, yang berwarna apa, Ca? bajunya Hussein. Ya lengkapnya dibaca aja di majalah Tempo, Sen. Nah, Edisi mantap. pekan depan. Sebenarnya Cak, Ki, soal peran Hasto ataupun keterkaitan Hasto dalam kasus korupsi Harun Masiku ini sudah pernah ditulis lengkap di majalah Tempo. Yang nulis adalah redaktur utama majalah Tempo, Waduh. Linda Trianita ketika itu. Detail dan jelas, dan itu pernah juga ada di taping ya di Betul. episode Baca Halus Politik. Nanti teman-teman bisa Google atau bisa baca juga di deskripsi seperti itu. Jelas, clear, dan ini mematahkan sebetulnya bahwa orang-orang PDIP bahkan termasuk Megawati sendiri menganggap bahwa kasusnya Hasto ini udah kriminalisasi hukum begitu. Kalau dibaca laporan majalah Tempo sangat clear dan jelas ada pelanggaran kasus hukum di situ. Tapi menarik, Sen, kalau kita lihat pertemuan Prabowo dan Megawati, karena dibaca ini tidak hanya menyangkut kasus Hasto, tapi justru keinginan Prabowo untuk merangkul PDIP masuk ke pemerintahan. Karena selama ini PDIP kan masih abu-abu ya sikapnya, ya. Masuk enggak, di luar juga enggak gitu kan, karena berkali-kali Megawati bilang kita mendukung pemerintahan tapi tidak di dalam pemerintahan gitu kan. Nah, ada keinginan itu. Kenapa? Karena pertama secara politik PDIP ini punya kursi yang besar Pemenang di pemilu ya. DPR, karena dia pemenang pemilu, dan stabilisasi politik itu akan berpengaruh pada stabilisasi ekonomi.
itu yang kemudian dibaca ada pembahasan soal kepentingan ekonomi di situ. Karena dukungan politik ini akan membawa pengaruh bagi dukungan ekonomi juga. Kenapa? Karena Prabowo ini mengejar pertumbuhan, Sengi, di atas, tentu saja di atas 5%. Dan di semester 1 ini pertumbuhannya itu belum, kalau dihitung banyak anggota DPR khususnya yang di sektor ekonomi ya, itu belum bisa meraih 5%. Karena ada beberapa faktor termasuk government spending misalnya. Karena apa faktornya? Karena efisiensi segala macam dan konsumsi masyarakat yang lesu dan segala macamnya, dan butuh dukungan politik yang solid dari partai-partai yang sekarang dianggap belum masuk pemerintahan kan adalah PDIP tadi. Dan perlu diingat ya Cak Gi, Prabowo dan Megawati ini punya hubungan yang sangat lama, yaitu karena Prabowo pernah menjadi calon wakil presidennya Megawati di 2009. Ya. Hubungan mereka jauh lebih lama dan lebih dalam dibandingkan hubungan dengan pendahulunya Prabowo, begitu, Jokowi. Nah, karena itu ya, pertemuan-pertemuan yang terjadi belakangan ini tuh didahului oleh pertemuan anaknya Prabowo, yaitu Mas Didit, yaitu dia datang ke rumahnya Megawati ketika momen Lebaran. Iya. Dari situ disampaikanlah pesan bahwa Bapak ingin bertemu dengan Ibu. Nah, akhirnya mereka bertemulah di Tuku Umar, tadi Egy sama Cica jelaskan. Yeah. Selain konteks tadi soal soal kasus hukum Hasto, permintaan pencopotan kepala lembaga negara, sebetulnya ada beberapa poin lainnya yang itu pernah ditulis juga di majalah Tempo. Ini gue spill 2 aja. Yang pertama mengenai kepengurusan PDIP jangan diganggu. Lalu yang kedua, jangan dekat-dekat dengan Solo. Solo ini dalam arti Jokowi. Ya? Dan dalam pertemuan itu pun, ini menurut sejumlah politikus Gerindra ya, yang cerita ke gue dan PDIP, dia bilang bahwa tidak pernah membahas sekalipun nama Gibran Raka Buming Raka. Oh gitu ya. Tapi ketemu tuh Sen di hari Pancasila ya waktu itu ya. Waktu di istana ya. Tapi gue tanya kan, itu gimana itu? Salaman. Namanya Gibran ketemu sama Megawati ya, cuma nggak berani natap mata Megawati kalau kata orang politikus PDIP ya, didiemin aja, cuman salaman ya disalam gitu kan. Tapi ada yang cerita juga. Apa? Karena Megawati terus cerita ke beberapa politikus PDIP gitu, ketika salaman tuh disalamin, tapi terus Megawati nengok ke sana, terus tiba-tiba ada di sini Gibran, terus ke sini lagi, tiba-tiba ada di sini lagi. Kayak kagok busi no jutsu, cep. Intinya nggak mau tatap mata kan Megawati sama Gibran begitu. Iya. Iya Sen, gue juga memang dengar seperti itu, bahwa ada pesan dari Mega kepada Prabowo ya, agar tidak terlalu dekat lah dengan Solo ini. Karena dengan Jokowi maksudnya. Dengan Jokowi ya, karena memang ada sejarah dihianati ya, baik itu Mega ataupun Prabowo gitu. Kalau Mega memang dalam konteks terakhir Pilpres 2024 ya, bagaimana dan 3 dia periode. Betul, 3 periode juga Mega saat itu sangat kecewa ya. Sedangkan Prabowo ini kan konteksnya memang kalau kita lihat ke belakang di 2012, Jokowi menjadi gubernur Jakarta itu kan dapat dukungan dari Prabowo ya, dari Gerindra saat itu. Dan ketika 2014 malah justru dia menjadi rival gitu. Jadi ya dari arah pesannya Mega ini memang ya sudah tidak usah dekat-dekat dengan yang tidak bisa dipegang lah ya. Iya, dan jadi satu faktor juga ya Sen, bahwa akhirnya aroma Jokowi dalam kabinetnya Prabowo itu yang kemudian mengganjal PDIP untuk masuk ke kabinetnya Prabowo, karena masih begitu banyak menteri-menteri yang dari atau endorse Jokowi ya, termasuk kepala lembaga negara yang pengen dicopot tadi itu, yang PDIP pengen nyopot itu tadi gitu. Dan itu semacam menjadi satu tanda ya bahwa pemerintahan Prabowo ini harus menjadi pemerintahan yang mandiri. Itu maka itu seperti bukan syarat sih, tapi jadi satu sinyal gitu. Kalau pengen PDIP masuk ya, pemerintahan Prabowo ini harus menjadi pemerintahan yang mandiri, gitu. Betul, tidak betul, beraroma yang lain gitu. Betul. Dan juga ya ada cerita kan soal saat tadi pertemuan antara Prabowo lalu Megawati ke istana dalam hari Pancasila. Petinggi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kan juga datang ya ke rumahnya Megawati ya. Betul. Saat itu bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo dan Megawati ditemani oleh beberapa politikus senior PDIP. Termasuk Yasona Lawli. Yasona Lawli. Dan beberapa orang PDIP cerita ya di situ membahas 2 hal, yaitu soal BPIP dan BRIN, yang mana 2 posisi itu kan memang dipegang oleh PDIP selama ini.
dan ada keinginan untuk memperkuat status hukum BPIP. Karena selama ini kan BPIP ada atau berdiri itu berdasarkan Kepres saja, dan ada ada kemauan atau keinginan agar BPIP punya undang-undang sendiri. Iya. Gitu. Dan saat ini rancangan undang-undangnya sudah masuk prolegnas, Sen. Jalan semua ya tuh, Bara. Betul. Pemirsa nanya nih, BPIP ini apa, Sen? BPIP itu adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang mana badan ini dibentuk di era Jokowi karena ada permintaan dari Megawati. Di situ Megawati juga menjabat kan di BPIP. Dari awal ya, Dari sampai awal sekarang. sampai sekarang. Jadi anginnya Prabowo sama Megawati ini makin dekat nih kayaknya. Sangat dekat. Angin-anginnya. Nah, tapi kan soal kedekatan, rencana PDIP masuk di kabinet itu kan membuat internal PDIP belum solid lah, tidak solid. Gimana Gi? Ceritain Gi. Perpecahan di internal PDIP. Ya, memang sejak Pilpres memang agak terbelah ya. Ada semacam perbedaan perspektif di internal PDIP sendiri. Di satu sisi, satu kubu gitu, ada yang sangat menolak untuk bergabung dan lebih baik PDIP ini berada dalam posisi sebagai oposisi saja gitu. Itu sikap siapa itu? Itu ada di kubunya khususnya Megawati ya, dan orang-orang seperti Hasto gitu atau Ganjar yang juga Prananda Prabowo. Prananda Prabowo, betul, putranya Megawati ya, Prananda Prabowo. Atau bisa dibilang kayak semacam di DPP lah ya, orang-orang DPP. Kubu DPP, meskipun tidak semua DPP. Tidak semua, kubunya kenalan ya. Betul. Ini yang keras sekali bicara soal pelanggaran konstitusi oleh Jokowi gitu, dan karena itu pula mereka masih cenderung untuk ingin PDIP di luar gitu. Nah, tapi di satu sisi ada juga kubu fraksi gitu ya, artinya kubu di DPR, betul. Yang dipimpin oleh Puan Maharani gitu. Ketua DPR saat ini ya. Ketua DPR saat ini yang lebih lunak gitu, melihat posisi PDIP di pemerintahan Prabowo gitu. Alasannya kenapa, Cak? Ya sebetulnya banyak faktor, Sen. Ini perbedaan perspektif ini banyak faktor. Keinginan kubu Puan untuk bergabung ini tidak semata soal posisi strategisnya partai itu ya di pemerintahan, tapi juga tabungan mereka untuk 2029. Itu jadi dianggap kalau PDIP ini berseberangan dengan pemerintahan saat ini akan sulit nih nyari logistik nih. Jalannya lewat apa ya? Jalannya lewat salah satunya lewat kabinet dengan bergabung gitu, dan jika PDIP tidak bergabung ya akan ditinggalkan gitu dengan termasuk dengan partai-partai lain ya, dan dukungan terhadap kepala daerah yang berwarna merah di berbagai provinsi, kabupaten, kota itu juga akan sulit gitu. Maka lebih pada alasan yang taktis pragmatis ya kalau internal PDIP melihat. Ada kekhawatiran juga ya bahwa di 2029 ini walaupun dia sebagai partai penguasa sekarang gitu, ada kekhawatiran bahwa mereka tidak akan sekuat sekarang gitu ya. Betul. Jadi ada semacam pandangan di internal PDIP, mereka akan menjadi runner up nih, Sen. Yang sekarang posisinya dipegang oleh Golkar ya. Betul, sekarang posisinya dipegang Golkar. Sekarang kan PDIP sebenarnya sebagai partai pemenang pileg kan. Betul. Nah, di 2029 itu Gerindra itu menargetkan mereka akan menang pileg dengan persentase 30%. Wah. Nah, PDIP ini mengincar posisi runner up. Gitu, dan tentu saja bersaing dengan partai lainnya kan, terutama Golkar gitu, dan salah satu instrumen penguat sebagai menjadi posisi runner up itu adalah ya salah satunya logistik gitu kan, dengan bergabung dengan pemerintahan. Nah, cocok nih informasinya nih. Gimana sih? Kan tadi kan kubunya Puan ingin bergabung ya. Ya. Jadi sejumlah politikus PDIP cerita nih Cak bahwa orangnya Puan yaitu Said Abdullah, ketua Banggar dan ketua PDIP Jawa Timur datang ke Hambalang. Oh, kapan tuh, Sen? Pekan kedua Juni, Gi. Oh, baru dong. Baru-baru ini. Wah. Dia datang nggak sendiri. Ya. Ada sejumlah politikus PDIP yang datang ke sana. Ada siapa namanya? Ada Yasona, ada Ahmad Basarah, dan detailnya bisa dibaca lah per majalah Tempo. Yang ditulis oleh Egy Adiatama. Bayang Bong Boys. Gak enak banget BBBB gitu. Bukan bintang biasa, kayak punya Raffi Ahmad. Nah, pertemuan itu dianggap atau dimaknai sebagai menyetor nama-nama menteri dari PDIP. Nah, waktu itu kan beredar informasi ya bahwa PDIP itu akan dapat jatah 3 kursi menteri. Iya. Salah satu adalah menteri
pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Ya. Yang nanti akan dijabat oleh Abdullah Azwar Anas. Diisi lagi ya. Diisi lagi. Dan tawaran itu sudah lama sebenarnya Sin. Sejak Prabowo menyusun kabinet kan Azwar Anas sudah masuk tuh di list calon menteri kan. Betul. Cuman tidak mendapat Tapi izin. nggak diizinin. Nggak sama diizinin. Megawati. Kalau sekarang kan sudah beda petanya, Oh. lebih terbuka. Iya, tapi ada informasi gini juga Sin, bahwa Azwar Anas ini sebetulnya bukan kader PDIP murni. Dan nama-nama yang disorongkan oleh Said Abdullah ke Hambalang itu memang bukan kader PDIP. Tapi yang datang Tapi ketika itu, profesional. betul. Tapi ketika itu datang adalah kader PDIP murni kan. Betul. Belakangan Iya. setelah pekan kedua Juni itu kan nama-nama baru mulai beredar gitu ya Iya, informasinya. membawa nama profesional. Profesional, tadi. detailnya Iya. bisa dibaca di laporan majalah Tempo. Tentu Iya. saja. Egy waktu itu udah bertemu dengan Said Abdullah. Gimana gitu? Wawancara Buya gitu. Ya kita mencoba mengkonfirmasi ya soal kunjungan dia ke Hambalang saat itu. Cuman memang saat itu Buya Said gitu ya, dia menolak berkomentar gitu dan bilang perut saya sakit. Kembung. Kata, oh iya perut saya kembung gitu. Tapi Dan tidak akhirnya membantah juga ya. dia tidak membantah, dia sempat terdiam sebentar ya. Ya, saat dan itu. dia jangan nanya ke saya intinya begitu. Dia menolak untuk Terus kita berkomentar. tanya juga ya sama salah satu petinggi lembaga negara karena Subir gitu. Gimana Gi? Gerakannya Gi? Tiruin dong. Jalan kakinya. Ya beginilah ya. Oh, ya. udah mulai ada Gerindra gerak-gerak itu. Komando. Komando. Nah Gi, tadi kan Cica udah spill soal kader murni dan tidak kader murni begitu kan. Betul. Nah, sebetulnya kenapa alasan PDIP menyorongkan nama-nama yang bukan kader murni ya, Ya, untuk profesional masuk ya. ke pemerintahan profesional? Ya memang di satu sisi tadi ya lagi-lagi Sen, Cak, bahwa ada belum jelasnya sikap Megawati terhadap pemerintahan Prabowo ini. Masih ada keraguan bahwa Mega akan menerima beberapa nama kader murni untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo. Itu akan dianggap resmi sekali PDIP masuk ke kabinet gitu ya. Karena ada kekhawatiran dari Megawati sendiri bahwa dia masih agak ragu nih melihat pemerintahan Prabowo, arah pemerintahan Prabowo saat ini, bagaimana Prabowo mengelola negara. Terlepas memang dia mendukung ya pemerintahan Prabowo gitu. Jadi opsinya yang kemudian dipilih adalah menyorongkan apa tadi bahasanya kader tidak murni ya, atau orang-orang profesional ya. Tapi kan PDIP dalam beberapa kesempatan ya termasuk ketua umumnya Megawati Soekarno Putri pernah menyampaikan bahwa sistem negara kita ini tidak mengenal oposisi gitu kan. Betul. Iya. Pernah di acara rakernas atau kongres partai seingat gua seperti itu. Dan memang sudah terbaca sikapnya kan bahwa kalau misalkan mereka berada di luar pemerintahan artinya belum tentu juga menjadi oposisi begitu sampai Ya, posisi mendukung saat ini. pemerintahan tapi di luar gitu lah. Betul Sen. betul dan juga Abu-abu. mungkin ada ini kali Cak ya faktor khawatir kalau misalkan ada kader murni di sana di pemerintahan selain tadi faktor nanti berpengaruh di 2029 akan khawatir misalkan ada kasus-kasus hukum gitu ya bisa nyeret-nyeret partai lagi. Ya, itu satu hal. Sebetulnya yang soal kekhawatiran terhadap pengelolaan negara tadi itu tercermin dari dua hal, Senki. Yang pertama, kekhawatiran PDIP soal Danantara dan Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih. Danantara ini sampai Megawati sangat concern soal Danantara, sampai dia memanggil sejumlah ekonom ya, bahkan memanggil Budiono. Wapres ya. Wapres di era SBY ya, itu untuk ditanya sebetulnya ini barang apa dan apa risikonya Danantara ini, karena concernnya di situ ada satu Sen, ada Himbara, Himpunan Bank Negara di situ yang kemudian nanti akan ditakutkan jika Danantara ini gagal, lalu dana besar yang ada di Himbara ini terus akan amburadul gitu. Juga Koperasi Desa Merah Putih ini kan memakan anggaran yang cukup besar ya, Besar sekali bukan cukup. besar, lumayan besar ya. Memang jika Koperasi Desa Merah Putih ini kemudian running di semua tempat, itu bisa juga misalnya membebani fiskal. Itu karena nanti selain juga APBN kan juga ada investasi dari bank negara juga di situ gitu Sen. Jadi saling berkaitan gitu dengan kondisi ekonomi sekarang yang mungkin masih empat-empatan juga ya Sen. Ya. Concernnya di situ. Ya.
Nah, tadi kan Egy sudah nyinggung profesional PDIP. Ini gue inget nih wawancara dua politikus ya, dia bilang. Yes. Artinya nanti ada profesional PDIP dan profesional Solo. Wah. Cakar-cakaran Head to tuh. head Nah, ngomong-ngomong soal ini ya, soal rencana PDIP bergabung atau tidak ke koalisi Prabowo itu juga menjadi pembahasan oleh partai-partai lain, partai-partai pendukung Prabowo. Oke. Kan banyak sekali kan partai pendukung Prabowo itu kan, dan PDIP posisi saat ini adalah yang di luar pemerintahan satu-satunya kan. Ya. Nasdem sudah bergabung gitu ya. PKS sudah bergabung juga ke dalam koalisi. PKB, Caiminnya sudah dapat posisi menteri begitu. Iya. Nah, gue kemarin lagi wawancara seorang politikus lah di DPR begitu kan, tiba-tiba datang lagi 4 orang ikut gabung, ngobrol-ngobrol, ya. wawancara ya. ngebahas soal gimana nih abang-abang sekalian melihat PDIP dan Gerindra semakin mesra gitu kan. Dia bilang kita juga menunggu sikap resmi, Mas, dia bilang gitu kan. Karena sikapnya PDIP kan ini embrionya atau sifat dasarnya itu oposisi begitu Ya, kan. betul. Apakah mereka masuk atau tidak juga kami menunggu begitu. Kalau misalkan oposisi ya nggak masalah, kalau masuk juga nggak masalah gitu. Dan artinya menurut mereka itu jangan sampai mengurangi jatah kursi menteri di kabinet. Oke. Kayak misalkan Golkar punya sejumlah kursi menteri gitu kan, PAN juga punya, PKB juga punya begitu ya. Dan gue mewawancarai Zazul Fawait ya, dia bilang juga kami menunggu sikap resmi begitu. Dan 2 orang politikus PKB yang kita temui juga ya, Cak, itu bilang hal yang sama. Bos, jangan dikurangin dong, kita ini cuma punya 1,5 menteri. Loh, gue bilang, bukannya 2,5 lu bang, gue bilang gitu kan. Terus? 1,5 itu adalah Muhaimin Iskandar, Menko, Faisal Reza sebagai wakil Wamen, Setengah tuh ya. setengah dianggapnya. Gue bilang satu lagi nggak dianggap tuh, yang Abdul Karding kan, kepala BP2MI kan. Enggak, itu kan profesional Solo, dia bilang. Oh, ini maksudnya profesional Profesional itu. Profesional Solo. Dianggapnya seperti itu. Gue bilang kok bisa? Iya kan dia jalurnya bukan jalur PKB, dia bilang begitu. Tapi jalur Solo ya. Jalur Solo. Nah, Jalan tol Solo ya. jalan tol Solo. Nah, meskipun mereka nyoroti seperti itu, mereka juga merasa aneh nih kan, di tataran elit Prabowo dengan Megawati mesra. Mesra betul. Di bawahnya lagi juga mulai bagus dekat. Tapi kok di DPR ini masih ribut-ribut. Contohnya apa sih? Contohnya terbaru adalah di rapat Badan Anggaran DPR. Nah, dia cerita tuh di dalam Dia ini 2 politikus di Banggar, politikus pemerintah, cerita pas gue wawancarain, dia bilang orang PDIP itu sering ribut di dalam, Mas, dia bilang. Mengkritik soal kebijakan APBN, nyambung sama cerita tadi yang Megawati memanggil Komisi 11 ke rumahnya begitu ya. Dan ini kemarin di hari Rabu kan juga ada rapat di Banggar ya. Iya. Salah satu politikus PDIP Dolfi juga mengkritik tuh Sri Mulyani. Dia bilang kok ada efisiensi justru malah menambah hutang gitu kan. Jadi nggak sinkron tuh lu. Memangkas anggaran harusnya bisa berhemat, nih malah nambah hutang gitu kan. Nah, itu suara-suara itu mulai atau lebih terasa lah kritik. Dan juga di keesokan harinya politikus PDIP di Komisi Kebudayaan DPR itu mengkritik habis Fadlizon soal yang pernah kita bahas juga di Bocah soal pemerkosaan massal begitu ya. Sampai nangis itu ya. Sampai nangis dan intinya dikritik habis. Belum lagi soal tadi Cica cerita soal Danantara. Ya. Sejumlah politikus PDIP kan juga pernah menyoroti di DPR begitu. Betul. Ya. RUU TNI juga sih. RUU TNI juga termasuk, lalu juga walaupun ketua panjanya PDIP ya. PDIP. Lalu juga soal revisi undang-undang koperasi ketika itu. Banyak hal lah, dan menyambung di awal tadi soal pembahasan kita soal BPIP. Sekarang ini kan sedang berjalan ya rancangan undang-undang BPIP. Yes. Masuk prolegnas. Orang PDIP gimana ceritanya orang PDIP itu? Ya memang ini sudah masuk prolegnas ya saat ini, dan ada yang mengusulkan pertama adalah di Komisi 13, komisi yang baru dia mengusulkan diusulkan masuk ya dalam prolegnas. Cuman memang belum dalam masuk prolegnas prioritas ya, artinya belum akan dibahas di 2025 sih. Cuman karena ada pembahasan itu gitu, ini menjadi perhatian lagi lah rancangan undang-undang ya, bukan revisi ya, rancangan undang-undang BPIP ini. Karena yang sempat dimention sama Hussein, selama ini tidak punya badan kekuatan hukum BPIP ini. Payung hukum. Tidak punya payung hukum. Jadi memang dirasa perlu untuk kemudian membuat undang-undang tersendiri terkait BPIP. Dan ini sekarang sudah mulai jadi perhatian lah ya. Iya, dan gue wawancara 2 pimpinan di Balek ya, Badan Legislasi DPR, dia bilang pembahasan akan terjadi di Badan Legislasi. Gue tanya juga dipindahkan kan. ya. Dipindahkan. Gue tanya juga, nih
artinya secara mudah aja dong lolos di balik gitu ya. Karena hanya penguatan landasan hukum BPIP. Dia bilang nggak seperti itu, dia bilang gitu. Artinya masih ada diulur-ulur juga kayak yoyo kan. Iya. Tapi ada satu lagi, Apa? Sen, revisi undang-undang atau paket undang-undang pemilu. Oh, masih Yang juga- sampai sekarang belum jelas barangnya seperti apa ya. Betul, yang juga PDIP ini sebetulnya pengen menarik paket undang-undang pemilu itu pembahasannya kembali ke Komisi Komisi 2 atau komisi yang bermitra ya dengan Kemendagri ya. Karena pembahasannya itu dibalik dan ada satu concernnya PDIP. Jangan sampai nanti ketika dibahas itu pilkada yang masuk dalam paket undang-undang pemilu itu nanti menjadi pilkada tidak langsung. Iya. Pilih Itu DPRD ya. dipilih oleh DPRD, tidak dipilih oleh rakyat. Dan di Komisi 2 nanti akan dibikin pansus soal undang-undang pemilu ini seperti di sebelum-sebelumnya. Panitia khusus ya pansus itu ya. Iya, betul. Lintas Sen. fraksi gabungan gitu kan. Betul. Karena kalau dibalik bisa cepet-cepet tuh. Takutnya Iya. yang detail-detail terlewat. Ketok magic. Ting. Jadi Sen, kalau sikap Tempo sendiri soal wacana Prabowo untuk merangkul PDIP ke dalam kabinet ini seperti apa Sen? Nah, artinya ya, Tempo melihat kalau PDIP masuk ke dalam kabinet, artinya semakin kencang dan kuat namanya kartel politik. Kenapa kartel politik? Karena partai tidak berjuang untuk konstituen, rakyat, dan masyarakat. Mereka berjuang dan mementingkan untuk mendapatkan sumber daya dari negara. Lagi-lagi tujuannya adalah untuk setiap pemilu, setiap pemilihan umum, Elektoral ya. legislatif, dan presiden pada puncaknya begitu ya. Iya. Nah, karena partai-partai itu menganggap bahwa sumber daya negara lebih penting daripada pemilih atau konstituen. Dan kalau kita perhatikan, sekarang ini partai tidak ada lagi partai ideologis. Iya. Semua- Bergerak pragmatis ya. Sen, ya? Semua partai terjebak dalam kartel politik yang pragmatis dan perdebatan ideologis pun tidak ada. Ya. Bahkan apakah sekarang masih ada partai ideologis? Karena semuanya dibuat sistemnya sedemikian rupa sehingga partai ideologi itu mulai nggak ada dan tidak laku. Contoh deh, partai Islam. Apakah ada benar partai Islam yang memperjuangkan kepentingan Islam? Semuanya pragmatis, nasionalis juga begitu. Jadi, buat apa ada partai kalau semuanya serba transaksional? Dan pragmatisme itu kelihatan tuh di Pileg 2024 kemarin. Rasa kan. banget ya. Pertarungan logistik gitu kan yang kencang antar partai dan ya kekhawatirannya di 2029 nanti kan juga yang akan bertarung kan logistiknya bukan ideologinya gitu kan. Cukup ya? Cukup, Sen? cukup. Gi? Cukup. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di YouTube Tempo.co dan teman-teman juga bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.